Biasanya kalau asam-asaman itu kayak itu kuning-kuning ya, tuh digini kan kuning kan. Nah nih ya, nih kalau dia terlambat untuk penanganan, dia akan rusak seterusnya, tidak bisa dia bagus. Ini saya pakai alat untuk spray ya. Kemarin saya beli ini di Shopee, ini murah meriah sini, cuma baterainya yang mahal ya. Ini tadi saya cek pH tanah saya lumayan tinggi, tadi 6,3. Itu saya cek semuanya, ada yang 6,1, 6,2, ada yang kurang, tergantung ininya, tergantung apa namanya, tergantung situasi tanahnya ya. Kayak ini dia bagus nih, tuh hijau kuning kan di sana, tergantung dari tanah. Makanya kalau kita pilih bibit itu yang benar-benar harus bernas, yang benar-benar harus dipikirkan, karena kalau saya bilang di sini kalau biaya tanam itu lumayan, biaya tanam sama biaya-biaya yang lain itu kan, biaya tanamnya lumayan per 20.000 di sini per are, biaya bajaknya 25.000 per are, jadinya itu sudah 45.000 untuk satu are. Kalau seandainya kita itu beli bibit juga, bibitnya yang murah-murahan itu ya rugi nantinya. Mana yang cocok untuk lahan kalian, saudara, teman, sahabat, semuanya itu harus disesuaikan ya sama bibit ya. Dicoba aja sedikit dulu, mana yang cocok di lahan ini, mana yang cocok di lahan ini. Kalau sudah cocok itu ya sudah, jangan diganti-ganti lagi. Kalau tidak gitu pastinya dia akan hancur nanti, jadinya rugi hitungannya, nanam rugi, rugi bibit, terus rugi tenaga dan lain-lain, semua rugi. Jadinya kalau seandainya digunakan yang bibit bernas, bibitnya yang bagus, terus sudah itu kayak kemarin saya di sini sebelum pengolah lahan juga, pengairan juga. Kalau pengairannya tidak jalan airnya ya mungkin dia menyebabkan asaman juga. Kalau sering diginikan bibitnya ya akan bagus gitu. Jadinya kalau tergantung pengairan, kalau air pengairannya bagus, nah kayak ini ya, kayak ini tuh, ini kan kelihatan tebal dia tuh, berarti pH-nya pasti tinggi di sana tuh, sudah tumbuhnya itu sudah banyak. Jadinya kalau seandainya kayak gini agak kurang, dia agak kurang cepat tumbuhnya ya, tuh perbandingannya padahal ya di antara ini sama ini pengairannya lebih bagus di sebelah sini, ini agak kurang. Kemarin sempat dia kurang air karena ini lebih tinggi, dapat air dari sana langsung ke sini dari situ ke sini, nah dapat banyak air. Nah itu yang kuning sedikit tuh kurang air, jadinya dia memang harus macak-macak ya airnya, agar pertama juga rumput juga tuh tidak tumbuh. Nanti kalau sudah rumputnya tidak tumbuh kan, tanaman itu pasti bagus, karena pertama rumput itu juga lumayan memakan nutrisi yang ada di tanaman. Dan ini juga keong ini juga, nah ini jalan nih, ini keong mas ini juga memakan hama juga, dia pengaruh. Di sini banyak yang dimakan itu. Ini kan ada yang disisip, barusan saya sudah sisip sedikit, banyak dimakan sama ini, sama siput. Terus bakteri-bakteri yang ada di dalam tanah tuh ada juga yang kurang membuat dia kerdil juga. Maka dari itu harus diperhatikan ya untuk tanamannya. Kalau tanaman kita itu bagus, pastinya kita akan senang dan mendapatkan hasil yang banyak. Tentunya seperti itu ya. Kalau menurut saya harusnya kita benar-benar merawat tanaman itu bagaimana kayak kita ngerawat diri kita. Kayak ini baru 15 hari, ini anakannya sudah mungkin 10-an mungkin nih, ada yang 3-4, karena satu biji saya tanam nih ya, satu biji dari lahan yang dari sana juga, satu biji juga, oh 2 biji sana, sorry, sini ya 1 biji. Ini memang tanahnya memang bagus di sini, tidak pernah jelek. Di sini dia dapat hasilnya sampai sana tuh, sampai ujung rumah itu. Ini
bagus saja dia. Ini yang sempat saya kuning sebelah sini, nah lahannya sebelah sana kuning. Kalau ini memang tumbuhannya bagus ya, 15 hari. Ya mungkin itu aja, terima kasih banyak.